Tuhan, kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Jadi apa yang disandarkan itu kepada teman Tuhan? Ayat yang jelas, garis miring Al-Quran. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Al-Quran itu jadi mulia karena sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sering begini, termasuk Bani Israel ini, kami tak percaya Tuhan. Tiba-tiba kamu sandarkan ke sini. Kalau begitu, Al-Quran itu tidak mulia karena sandarannya tidak kami percaya. Itu problemnya itu kan? Karena dulu juga dijelaskan di sini, musyrik itu kan percaya Tuhan, tapi dia lupakan Tuhan. Itu namanya musyrik. Namanya musyrik, bermusyarakah Tuhan itu, bermasyarakat, bersekutu ya, bahasanya bersekutu. Tapi dia tetap percaya ada Tuhan, dia percaya. Kalau di kalangan Yahudi ini ada yang musyrik, ada yang kafir. Mana yang musyrik itu? Dia sembah Tuhan, dia sembah anak sapi. Ada apa itu? Bersekutu. Lalu disebut, kamu sandarkan itu, padahal kami tak percaya. Kalau begitu, Al-Quran tidak mulia. Dan karena di Al-Quran ada informasi tentang Nabi Muhammad, kami pun tak percaya. Karena konteksnya adalah cerita tentang Bani Israel. Gitu ya. Jadi kalau sesuatu disandarkan kepada sesuatu, dia jadi mulia. Itu sebabnya Bapak Ibu. Karena ada yang bersandar dalam tubuh manusia ini. Siapa dia? Termasuk Fir'aun. Pas meninggalkan dicarinya, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Kata orang begini, kalau kamu berjalan di seluruh dunia, jalan di seluruh dunia ini, pasti kamu ketemu kampung yang tidak punya benteng. Begitu. Ada kampung, tidak didinding kan? Biasa saja. Tapi kamu tidak akan bertemu kampung yang tidak ada tempat menyembah. Coba jalan-jalan, saya pernah ke pedalaman Jambi, ada suku. Itu yang di pedalaman itu ada suku. Anak dalam. Anak dalam itu ada tempat penyembahannya, tapi jangan masjidnya. Nah, itulah itu. Begitu juga orang keliling di seluruh dunia, pasti ada tempat penyembahan. Apa namanya? Macam-macam itu. Kalau kita pergi ke Persia di zaman dulu, mereka sebut namanya Manat, nyembah api. Gitu. Kalau kita pergi ke negara Mesir zaman-zaman dulu, menyembah dewa. Kalau kita pergi ke zaman Yunani dulu, sama juga menyembah dewa. Pasti manusia butuh sembahan. Islam datang supaya naluri menyembah itu lurus, tidak menyimpang kemana-mana. Karena kamu butuh sandaran, diperkenalkan dari Muhammad, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah, itu yang berhak disembah. Jadi coba nanti padamkan satu detik, saya tidak butuh kepada Tuhan. Pasti detik berikutnya kamu butuh kepada Tuhan. Begitu. Semua kita ini. Saya mau jadi ateis sebentar, pasti satu detik kemudian datang lagi Tuhan yang lain. Itulah dia naluri bersandar. Nah, ini juga Bapak Ibu, Al-Quran yang mulia itu disandarkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sekalipun Bani Israel tidak percaya kepada Tuhan, pasti dalam hatinya akan muncul Tuhan-Tuhan yang lain. Karena naluri manusia itu mencari sandaran. Kenapa posisi Al-Quran itu sangat penting sehingga disandarkan kepada Tuhan? Sesuatu itu di
dianggap penting kalau dia bisa melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan semua orang. Itu teorinya begitu. Kenapa itu Facebook jadi dianggap penting? Karena dia bisa lakukan, Pak, yang tak bisa dilakukan semua orang. Kenapa WhatsApp jadi penting? Karena dia bisa melampaui yang dilakukan oleh merpati zaman dulu, terbang ke sana kemari. Jadi semua yang punya handphone punya WhatsApp kan? Kenapa? Karena WhatsApp bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua orang. Itu pentingnya di situ. Kenapa Al-Quran jadi penting? Ada yang dilakukannya yang semua orang tak bisa. Nanti bisa tak kita contoh? Apa itu? Melawan arus sosial. Melawan arus sosial yang buruk, itu ciri khas Al-Quran. Silahkan Bapak Ibu baca mulai dari a'udzu sampai qul a'udzu birabbin nas, pasti ada perlawanan-perlawanan. Kita lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada perlawanan di situ kan? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berlawan kan? Berlawan. Baru akhirnya qul a'udzu birabbin nas, nanti ujungnya minal jinnati wal nas, yang merayu dalam tubuh manusia dari jin dan perlawanan. Jadi beragama Islam ini sebenarnya harus berani melawan. Pertanyaannya, siapa yang dilawan itu? Keburukan. Jangan dilawan tetangga yang baik, keburukan. Tapi anehnya lagi, Pak, melawan keburukan itu harus bijaksana. Ini sulit lagi. Tak bisa sembarangan. Dia asal tak suka sama orang dilabrak, tak bisa juga. Harus bijaksana. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad mengkritik semua keburukan Bani Israel. Makanya dia penting. Bisa dicontoh itu ya. Kita contoh. Apa itu? Riba. Apalagi tidak boleh bertuhan dua. Dilawan Al-Quran. Mereka Tuhannya ya satu anak sapi, satu lagi Allah. Dua Tuhan. Tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Pelajaran minggu yang lalu. Ada itu kan? Tidak boleh mengkultuskan nabi, tapi tidak boleh menghina nabi. Itu dikritik Al-Quran. Jangan kamu buat itu. Jangan jadikan seorang nabi itu Tuhan dengan cara menghina nabi yang lain. Itu perbuatan mereka. Baru apalagi harus beriman kepada Nabi Muhammad yang sering kamu maki, kamu sebut sebagai penyihir, kamu sebut sebagai pembohong. Nah, itu semua dikritik oleh Al-Quran. Kira-kira kita yang hidup ini, kalau ada kemungkaran dan bisa kita selesaikan, kita diam atau tidak? Kalau kita diam, padahal bisa kita selesaikan, kita tidak penting. Itu kesimpulannya. Nah, penting kita hidup. Kalau dalam bahasa filsafatnya itu dusting ansih istilahnya. Macam batu aja terletak di situ, tidak ada manfaatnya. Ada orang, Pak, dia punya kapasitas menyelesaikan masalah itu, tapi tidak diselesaikan. Kenapa? Takut. Apa contohnya? Saya sering kasih contoh. Bangunin anak sholat subuh. Biar sudah besar, nanti berantem. Iya aja. Karena itu kekuasaan kita masih di sini. Nanti berantemnya buat-buat, nanti pukul-pukulan pula. Selama kita tidak berfungsi, itu maksudnya. Selama kita tidak berfungsi, kita itu tidak penting. Nah, jadi Bapak Ibu, jadilah pengkritik sosial. Tapi semampu kita ya. Jangan yang tak sanggup kita.
Misalnya ini tengoknya macet di jalan itu, macet kan, turun dia dari mobil, pura-pura jadi polisi dan lintas dia, dipatuhi orang apa tidak? Tidak akan dipatuhi, dicueki, lama-lama emosi kita. Dan kami kira kalau kita belajar Al-Quran, hidup ini jadi pasif, nggak begitu itu. Ada sering saya lihat dengan Al-Quran, hidup kita menjadi tenang. Itu satu sisi betul. Tapi kalau sudah tenang, tidur, itu berbahaya. Kata para filosof, akal yang tidur membangunkan monster yang menerkam. Jadi harus bergerak. Dulu Syekh Muhammad Abdul bilang, salah satu penyebab kemunduran Islam itu tidak merujuk ke Al-Quran, banyak merujuk ke pemikiran para ulama. Karena Al-Quran itu menggerakkan, sementara pemikiran ulama itu menggerakkan tapi di zaman dia. Itu problemnya. Mari kita lihat. Setiap saya membaca Al-Quran, saya merasa disinggung oleh ayat-ayatnya. Disindir. Kalau kita baca Quran, disindir kita. Memang begitu, Pak. Disindir-sindir, dipukul-pukulnya hati kita. Ini saya yang kena. Belajar itu begitu kan? Saya pun heran kalau Bapak itu tahan setiap malam disindir-sindir di sini. Heran juga saya. Padahal ayat Quran itu begitu. Dari kemarin-kemarin kita ada belajar budaya. Kadang kena sini, kadang kena tampar di sana. Karena memang begitu dia. Nah, itulah ya. Katanya, setiap saya membaca ayat-ayat tentang orang kafir, saya merasa saya lah itu orang kafir itu. Saya merasa saya lah itu orang kafir. Tersindir dia. Ada ciri-cirinya orang-orang kafir itu. Salah satunya malas beribadah kepada Allah, bahkan tidak tahu. Dia lanjut juga, setiap saya membaca ayat-ayat tentang orang munafik, dan saya tulis di sumber aslinya itu, saya merasa saya itu sindir. Apa salah satu cirinya? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mendirikan sholat, mendirikannya, melaksanakannya kusala, malas-malasan. Kena kan? Ya, begitu. Nah itu ayatnya begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau ayat orang kafir bagaimana? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzir. Sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak. Kita pun kadang berbalik juga kan kena. Ada juga summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati kamu manusia jadi keras, kal hijarah, seperti batu. Atau asyaddu qaswa, bisa jadi lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Batu itu bagaimanapun kerasnya, kalau ada air yang mau lewat, dia kasih jalan. Di hutan itu ada batu besar, lewat air kasih jalan kan? Tapi hatimu lebih keras dari itu. Tidak kamu berikan setitik air pun untuk lewat dari petunjuk dalam kehidupan. Pernah tak kita begitu? Kena ini kan? Kita semua kena. Ustaz pun kena, bukan jamaah saja. Dia bilang, ketika saya baca tentang ayat-ayat orang beriman, saya merasa saya tidak masuk dalam golongan orang beriman itu. Nah, kena sindir lagi. Bagaimana orang beriman itu? Lagi sulit. Ada satu ayat yang populer itu, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang muhsin. Siapa itu yang muhsin? Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Kenapa gitu? Itu muhsin. Berbuat baik kepada orang yang sanggup tak? Dimakinya kita, tak apa-apa. Berani tak? Nah, itu orang mukmin. Ada ini ciri orang bertakwa itu.
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia berani mengeluarkan harta bendanya ketika dalam keadaan sulit maupun keadaan lapar. Siapa di sini orang? Ustaz itu bingung, ngisi minyak mobil atau masih mengemis? Lama itu pertimbangannya tuh, kan? Ngasih jajan anak atau nyumbang ke panti asuhan? Panjang cerita. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfak dalam keadaan sulit maupun lapar. Itu orang beriman. Kita foto-foto aja ya. Ada lagi. Wal kazimin al-ghaiz. Akan sering bicara musuh. Menahan amarah. Menahan amarah. Bisa tak? Misalnya. Bisa ya. Saya kasih contoh. Undangan. Kita nggak diopeni, marah tidak. Undangan besar. Kita orang penting, tapi nggak diopeni pas datang. Bagaimana perasaan? Pulang. Paling tidak jengkel, ya. Paling sedikit. Kamu yang ada di sini. Kisah datang. Jadi itu orang beriman. Kita nggak masuk di sini. Berarti kita apa? Macam orang kafir. Wal kazimin al-ghaiz. Dan selanjutnya banyaklah contoh-contoh dalam firman saya. Ada lagi. Wal afina 'anil nas. Ini afun itu lain. Kalau dia istighfar tutup, saya sering jelaskan itu. Kalau kafarat tutup, kalau wal afina 'anil nas yang sering diterjemahkan dengan memaafkan manusia, dia itu dihapus kesalahan. Bisa nggak? Bukan dimaafkan, masih ada bekasnya. Kalau itu namanya menutup. Dia salah, saya tutup dengan yang lain. Masih ada Pak. Cuma dia tertutup. Namanya itu istighfar masalah. Tapi kalau wal afina 'anil nas, dia tidak ditutup, tapi dihilangkan. Siapa yang bisa di sini? Menghilangkan kejahatan orang lain dari hati. Saya pernah digigit orang jari saya kelas 3 sanawiyah, ada bekasnya ini. Dan lupa saya sampai hari ini. Belum saya maafkan lagi. Sekarang ada dokter pula yang gigitnya itu. Berkelahi kok. Gigitnya tahu, masih ada bekasnya. Berarti itu bukan afina 'anil nas. Bukan memaafkan dalam arti menghapus, tapi hanya itu. Kalau mukmin afina 'anil nas, hilangkan. Hari raya kan, maaf ya, di situ kan, pas keluar datang lagi kan, berarti bukan maafin. Di sini kan, ada yang lebih tinggi dari itu kata Al-Quran. Wal yafu wal yasfahu. Sudah kamu maafkan kesalahan dia itu, wal yasfahu, kamu buka lembaran baru. Lebih sulit lagi. Kalau tadi yang paling rendah itu, kamu tutup kesalahan dia. Yang kedua, dihapus, tapi lembarannya itu masih ada kan? Yang lebih tinggi dari itu, buang lembaran bekas hapusan itu, buka lembaran baru. Inilah hati orang yang beriman. Siapa lagi di jemaah ini? Di dalam ajaran Al-Quran itu begitu. Wal yafu wal yasfahu. Makanya kalau ditanya orang, Ustaz, bisa diamalkan seluruh ayat Al-Quran itu? Saya sampai ini saya bilang, nampaknya nggak bisa. Nabi yang bisa. Iya, nampaknya nggak bisa. Kita hanya proses. Nanti mudah-mudahan ada yang bisa di antara jamaah. Macam yang tadi lah. Kalau bisa, itu udah putihkan hatinya. Dia disebut Al-Quran itu qalbun salim, hati yang selamat.
Jadi kalau hati kami yang begini Ustaz masuk surga, insya Allah. Begitu. Kemudian kata Syekh Sa'rawi, hanya ada dua cara supaya kamu tidak tersinggung dalam membaca Al-Quran. Dua saja cara. Satu, kamu tidak paham yang kamu baca. Betul kan? Ya. Hajar aja, macam di bulan Ramadan itu, baca terus. Mau ayat siksa pun apa katanya? Allah Allah, tak paham. Padahal ayat yang dibaca kena ke dia. Ini kena lagi kan? Makanya di dalam Al-Quran itu, innal munafiqina fi darbil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di bawah neraka yang paling dalam. Jadi dalamnya irfaq ya Syekh, angkat suaranya. Wahai itu ayat itu. Kenapa? Karena kita tidak paham, kita tidak tersinggung. Ya, kita itu ada saya pemain bola itu macam marah-marahan Argentina sama Arab Saudi. Ya, dia selalu aja karena dia nggak tahu. Gak paham gitu. Apa yang bilang? Gak paham dia kan. Nah, jadi caranya Bapak Ibu, supaya tidak tersinggung baca Al-Quran, jangan paham. Jangan tahu artinya. Ya, susah caranya. Semakin banyak belajar tafsir ini, makin banyak yang tak cocok. Itu ini. Kenapa itu? Karena Al-Quran ajaran yang ideal. Nanti kita jelaskan. Baru yang kedua, jangan baca Al-Quran sama sekali. Itu cara yang kedua. Satu tadi, paham tidak baca pasti aman, tidak tersinggung. Yang kedua, jangan baca sama sekali. Aman kan? Aman. Tapi bukan itu kehidupan. Kita kalau mau orang penting, balik ke yang awal tadi, jadilah pengkritik sosial. Berfungsi kita di tengah masyarakat. Quran itu disebut ayatin bayyinah yang tidak dipercayai Bani Israel. Kenapa disebut ayatin bayyinah? Ayat-ayatnya jelas, tapi jelas dalam hal-hal yang prinsipil itu. Misal, Tuhan satu, itu jelas ya. Tidak ada yang kontradiksi mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir, jelas. Kemudian Nabi Muhammad Nabi terakhir itu jelas ya. Tidak ada yang kontradiksi mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir. Baru disebut manusia itu hamba, itu jelas ya. Tidak pernah itu tertukar-tukar. Nanti kalau dia alim sembah dia ada itu. Hamba, selama-lamanya hamba. Dan jelas membedakan ini baik, itu buruk, jelas. Misal, dia syariatkan poligami karena perempuan bisa dicampuri satu laki-laki. Kalau dibalik berbahaya itu, bisa berbahaya itu, banyak penyakit yang datang. Jelas Pak tuntunannya, jelas itu dalam hal-hal yang prinsipil. Baru apalagi yang jelas itu, sholat 5 waktu jelas. Nah, apa yang tidak jelas? Yang bersifat teknikal. Misal, betul sholat 5 waktu, tapi cara sholat subuhnya tidak jelas. Boleh berkunut, boleh tidak. Nah, itu nggak apa-apa. Itu namanya non substansial. Dalam bahasa usul fikihnya namanya furu'iyah, itu istilah. Furu'iyah cabang. Pokoknya namanya usuliyah. Itu dia usul-usulnya yang tadi itu jelas semua ajarannya. Tidak ada itu yang Quran misalnya hari ini Tuhan satu, besok dua, ada itu. Dan tidak ada satu nabi pun mengajarkan dulu Tuhan pernah dua, sekarang jadi satu, ada itu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tetap ajarannya qul huwallahu ahad. Final itu namanya ayatin bayyinah. Jelas, tidak ada ragu. Inilah Bapak Ibu
yang sebagian disembunyikan oleh istilah Al-Quran itu ulama Bani Israel. Itu pertama kali dengan istilah. Hanya 2 kali disebut kata ulama dalam Al-Quran. Salah satunya disandarkan kepada Bani Israel. Apa yang disembunyikannya itu riba haram. Disembunyikannya kayak dia jadi rentenir. Apa yang disembunyikannya Tuhan satu. Makanya disandingkannya dengan makhluk. Apa yang disembunyikannya dari Muhammad Nabi terakhir disembunyikannya. Semua tidak ayatin bayyinah disembunyikannya. Kenapa dia ayatin bayyinah? Kita lihat ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan orang Amerika, bukan. Tapi Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan orang Indonesia, bukan. Tuhan semesta alam. Yang menurunkannya itu Tuhan yang maha terpercaya. Kemudian nazala bihil ruhul amin, dibawa oleh orang yang terpercaya. Namanya Ruhul Amin, Jibril. Diterima oleh orang yang terpercaya. Siapa nama Nabi Muhammad? Al-Amin. Sebelum diangkat dari ke dalam hati Muhammad agar menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan. Itu dari Muhammad itu. Dengan bahasa Arab yang jelas, dan itu Al-Quran telah disebut pada kitab-kitab yang terdahulu, baik dalam Zabur, baik dalam Taurat maupun dalam Injil. Dan tidak cukupkah menjadi bukti bahwa yang disebut di kitab terdahulu itu diketahui oleh para ulama Bani Israel, tapi disembunyikan. Itulah ayatin bayyinah. Jelas di informasi-informasi. Tapi kalau baca Ustaz, kadang kami tidak mengerti. Kenapa itu? Kurang perangkat sebenarnya. Misalnya, tiba-tiba kita Pak dipanggil semua ini ke ruang ICU, disuruh mengoperasi orang yang baru kena parang 7 jahitan. Apa yang terjadi? Bingunglah kita semua di ruang ICU. Apa yang mau dipegang duluan? Nggak bisa kan? Nah, ini pun Quran ini ada perangkat-perangkatnya. Kalau itu dipahami, maksudnya jelas. Apa itu? Bahasa Arab. Ini lagi ada bosan, macam gunting lagi bahasa Arab itu. Bahasa Arab pecah-pecah bukan. Namun sorok. Paling tidak 5 kalau bahasanya. Namun sorok, mantik, bayan, balaghah. Inilah kuncinya. Itulah bedah. Nanti kalau dilanjut selesai usul fikih, baru qawaid tafsir, qawaid tahdits, usulul hadis, asbabun nuzul, dan cabang-cabang yang lain. Mudah-mudahan ketemu itu maksud ayatin bayyinah. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya mau jelaskan, dan tidak ada yang ingkar kecuali orang yang fasik. Orang fasik itu apa? Menjauh dari kebenaran. Yang telah tadi yang pisah itu fasik. Tapi begini, dalam itikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama menjauhnya orang menyimpang dari kebenaran, selama dia percaya Tuhan satu dari Muhammad Nabi terakhir, biarpun dengan ucapannya dia hanya fasik, tidak boleh disebut kafir. Bukan itu. Kalau enggak dosa itu. Karena hukumnya fardu kifayah. Kita ini bisa fasik, bisa kita ini fasik. Kapan itu? Setiap menyimpang dari kebenaran fasik. Kalau terlalu jauh menyimpangnya sehingga tidak percaya kepada Tuhan yang satu, kafir. Sebelum sampai dia ke sana, namanya tetap fasik. Tapi kalau sudah sampai di tingkat itu, Tuhan tidak ada, dari Muhammad bukan dari terakhir, berubah statusnya. Jadi menyimpang menjadi sesat. Beda. Itulah dia.
Dondun, sesat. Orang sesat itu bertingkat-tingkat, ada yang jauh kali sesatnya. Kan macam Google Map, Pak, kadang sesat di sini. Kalau dia balik lagi, muslim balik. Jadi tidak mudah mengkafirkan orang itu, maksud saya. Biarpun sudah ada indikasi tidak pernah dia sholat, tidak pernah ke masjid, dia ke masjid pasti sholatkan aja. Selama dia percaya Tuhan satu dan Muhammad yang terakhir, statusnya fasik. Harus disolatkan, wajib disolatkan. Fardu kifayah hukumnya. Jadi jangan pernah kita mudah mau kafir, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.